pernah merujuk itu semua adalah general, ya, itu semua adalah proper name, ya. Nah, tadi masalah Abdullah kan juga nggak dibahas, ya, bahwa Abdullah dari Abdul dan Allah itu dua suku kata, dan lohnya di situ merujuk kepada Allah, tentu saja. Nah, apakah yang dimaksud itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau siapa? Ya, kalau kita merujuk kepada etimologi juga, ya, etimologi kata, ya, teman-teman, pra-Islam ya itu sudah digunakan. Ya, artinya sebelum kemunculan Islam itu sudah digunakan. Bahkan kalau teman-teman cek saja dari data yang sederhana, misalnya dari ensiklopedia, ensiklopedia yang dituturkan oleh Wikipedia, teman-teman boleh cek ya bagaimana etimologi dari kata Arab itu sendiri, ya, dalam bahasa Arab tentang Allah itu sendiri, ya. Itu sudah dibahas, ya, pertama kali dipakai dalam tradisi Kristen Syria, ya, The Church of East di Mesopotamia, ya, yang sekarang disebut sebagai Irak, ya. Jadi digunakan, bahwa demikian juga gereja Syria, Koptik Mesir, yang sama-sama dengan telah menyebar, ya, sejak dari abad pertama semenjak Yesus mengutus para muridnya ke berbagai macam daerah. Jadi ini hanya sebatas ketidaktahuan kita saja tentang perkembangan kata, bahwa Allah Tuhan itu tidak pernah merujuk kepada proper name, ya, tidak pernah merujuk kepada nama diri atau pribadi, ya, bahwa di Hindu ada Tuhan, di Buddha ada Tuhan, di Islam ada Tuhan, di Kristen ada Tuhan, tidak pernah merujuk kepada nama pribadi. Kalau kita merujuk ke kata Allah, di mana-mana tempat ada sesembahan. Hindu punya sesembahan, ya, Buddha punya sesembahan, Islam juga punya sesembahan, punya ilah, punya Allah, itu sama, ya, sama. Makanya orang Kristen Arab sudah menggunakan itu duluan sebelum Islam. Nah, saya tidak mengerti harus dijelaskan pakai bahasa apa lagi, karena hanya mau fanatik-fanatik, bahkan ada diksi mencuri di situ. Karena ketidakpahaman terhadap sejarah, ya, bahwa kata Allah dalam bahasa Arab sudah diklaim sebagai milik Islam. Ya, jadi yang lain tidak boleh. Bagaimana kita mau menutup fakta terhadap kekristenan yang juga sudah ada di Arab? Gitu loh, ya. Kristen Arab juga sudah menggunakan istilah itu, ya, untuk Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya. Nah, itu sudah dipakai, ya, dalam tradisi gereja Koptik di Syria, di Mesir, itu sudah, ya. Jadi teman-teman saya harap juga pelajari lebih dalam dari sudut pandang yang lebih luas gitu, ya. Bukan dari data-data Islam yang notabene memang kita tahu, ya, datang di akhir, ya, bukan yang pertama. Jadi waktu datang di akhir itu seolah-olah apa ya, mau mengetahui semuanya, padahal mungkin hanya kurang literasi saja, hanya klaim-klaim dari pihak sendiri saja. Silakan Kiamat 3 menit. Oke, boleh diperbesar Kak Ica, boleh di-post dulu. Oh, kelewat waktunya. Ya, jadi gini ya, kalau Allah itu sebetulnya kan artinya sesembahan. Makanya tadi saya tunjukin ketika Endang itu mau nipu orang banyak, terus udah saya tunjukin bahwasanya di dalam tafsir Rasak itu merujuk kepada explain dari Torah in Arabic, ya. Jadi itu memang bahasanya bahasa Ibrani, tapi kemudian ini ditranslasinya atau diexplainnya ke Arabik. Makanya nama sesembahan Elohim itu dibuatnya adalah Allah, gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sama Allah SWT, apalagi pengajaran Allah SWT yang maha sesat. Nah, oke, sekarang saya mau tunjukin ya. Tadi Sidik mau sok-sokan ngajarin saya, tapi masih kurang literatur. Bacaannya kan website ya. Boleh di-post dulu, Kak Ica. Waktu saya kebuang. Ya. Ya, jadi kalau merasa nggak nyambung ya karena memang nggak mau ke arah itu, karena udah kebongkar gedoknya bahwa Islam itu ngambil syariat. Sebetulnya jadi masalah itu orang pagan Quraisy yang dizolimi oleh Muhammad dan antek-anteknya untuk bisnis. Ya, kenapa? Karena mereka sendiri sudah mengatakan kok, nih di dalam Quran ya, saya tunjukin. Boleh di-post bentar? Nih, di dalam Al-Anfal ayat 31 dikatakan begini, dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, jadi Quran ini kitab klarifikasi, ya, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar, nih orang jahiliyah mengatakan demikian ke Muhammad, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini, jika kami menghendaki niscaya kami dapat membacakannya yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain
hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Dongeng. Makanya saya bisa nunjukin ada 20, setidaknya ada 20 dongeng yang ada di dalam Quran. Misalkan di dalam abad ketiga ada Injil Thomas dicomot sama Quran. Itu Isa membuat burung dari tanah liat, itu dongeng. Kemudian Abraham dibakar, itu salah tulis. Jadi salah tulisnya di dalam Targum kemudian dijadikan ayat di dalam Quran. Jadinya Ibrahim dibakar. Ini gimana konsepnya? Typo kok jadi ayat Quran, cerita anak-anak kok jadi kitab. Ini kan makin kocak Islam ini. Nah, lalu boleh di-pause bentar? Ini di dalam surah An-Nahl ayat 57, semua umat Islam percaya bahwasanya Quran itu adalah perkataan Allah. Tapi gimana kalau Allah berkata gini, dan mereka mengatakan anak perempuan bagi Allah, no, bagi aku. Jadi orang-orang pagan Quraisy itu menetapkan anak perempuan bagi Allah. Lalu Allah mengklarifikasi. Harusnya kan bukan mengatakan gini, mereka itu tidak seharusnya menetapkan, tapi tidak ada kata-kata ini. Makanya saya bisa menunjukkan sumber bahwasanya di sini dikatakan apa? Al-Quran mengakui Allah sebagai dewa pagan pra-Islam. Kenapa? Karena nama sesembahannya sama. Boleh di-pause bentar? Nih ya, jadi Abdul Muthalib itu mempersembahkan anaknya Abdullah kepada Dewa Hubal. Ini di dalam Sirah Nabawiyah, diserahkan kepada patung Hubal. Nah, kemudian yang lucunya kita lihat di bawah ketika Muhammad lahir, Abdul Muthalib itu membawa Muhammad dengan rasa sukacita, lalu membawa ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah. Loh kok bisa nama sesembahannya Abdullah ini sama dengan sesembahan Islam? Sudah Yang mana habis. Abdullah itu adalah pagan Quraisy. Silakan. Nanti saya tunjukkan data-datanya lebih banyak. Silakan. Data dari Hong Kong itu. Silakan Bang Sidik. Ya, Bang kalau nggak Sidik, bisa Silakan bantah, Bang nanti saja Yonatan dulu, dipojokkan. Bang Yonatan. Saya 2 menit aja. Oke ya. Oke. Ini data ini baru ya. Tadi kamu mengutip katanya kisah dongeng Isa buat burung ya. Perhatikan ini ya, tafsir Perjanjian Baru. Ini dari jelas ya, dari Katolik ya, penerbitnya ya, anggota seks sama penerbit Katolik Indonesia. Coba perhatikan di halaman 165 Saudara. Ternyata Alkitab Injil itu gak jelas asal usulnya. Perhatikan ini. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Ini kalau hadis mardud, hadis maudu, hadis palsu. Alkitab ini nggak jelas asal usulnya Saudara. Ini data ya, bukan penghinaan ya, tafsir Perjanjian Baru. Bahkan Paulus saja suka mengutip data-data apokrif tentang kenikmatan surga. Perhatikan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis bla 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 yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Paulus ini mengutip Injil yang asli bahwa di dalam sorga ada kenikmatan. Ya. Ini Paulus dikutip dari mana? Karena kalau kita perhatikan diksi narasi ini tidak pernah ada di dalam Perjanjian Lama dan tidak pernah ada di dalam Gospel yang 4 itu. Ternyata Paulus mengutip dari Injil yang asli, Saudara. Nih, perhatikan ini ya. Mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Jadi kalau kamu menuduh, oh itu mengutip apokrif, Paulus saja junjunganmu itu mengutip kitab apokrif, kitab palsu dikutip oleh si Paulus. Dor, meong, 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 meong. Oke. Lalu tadi mengatakan kamu Saudara, Exodus 20, perhatikan saudara-saudari yang terkasih, Anohi Adonai Eloheha. Makanya bagaimana mungkin kamu menjabarkan bahasa Ibrani sedangkan kamu terjemahan Saudara. Anohi akulah Adonai Yud Hevafe Tetragrammaton. Ini adalah proper name, Husemi kata Torah, dia adalah namaku. Eloheha Tuhan kamu. Di dalam tafsir Rasa kata Adonai Yud Hevafe adalah Allah. Sedangkan di dalam konsep Yahudi dan Islam yang namanya proper name tidak diterjemahkan. Makanya kalau kamu tanya orang Islam di Inggris siapa Tuhanmu? Allah. Tidak jadi Yesus, tidak jadi Eloh. Semua Allah Saudara. Jadi jangan asumsi ya. Nah, satu tadi itu yang saya komentari. Lucu juga ya kalau debat dengan orang yang tidak kompeten begitu. Dan permasalahan yang harus kalian sadari Saudara. Ternyata Yesus itu
menyembah Allah katanya begitu ya. Lalu oh ya bukan itu saya ya, pernyataan si Jeki Sembiring ya mengenai si Nyi Ahmad atau LGBT ya tadi. Bagaimana dengan Abdullah? Saudara, yang kita permasalahkan itu memang terjemahan LAI, di mana terjemahan LAI menerjemahkan Allah sebagai generic name. Kenapa Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad SAW namanya hamba Allah? Karena Allah yang disembah oleh Ismail, Allah yang disembah oleh Ishak, yaitu Allah namanya, makanya disebut Abdullah. Sedangkan tidak ada kemudian Allah di dalam generic name, di dalam Greek Bible. Kenapa? Ini terjemahan. Karena di dalam original teks bahasa Ibrani sendiri jelas di sini bahwa sesungguhnya Tuhan bangsa Israel bernama Allah, Annallahu Rabbuka. Jadi yang kita permasalahkan begini saudara ya. Aduh waktunya ya. Yang kita permasalahkan itu adalah terjemahan Tambah 1 menit aja, saya 1 menit aja bang. Saya 1 menit aja, silakan bang. Jadi gini bang, yang dipermasalahkan oleh kita itu bagaimana kegabrulan pihak LAI yang Silakan bang Yonatan, saya ambil 1 menit aja. Iya ya. Silakan. Ya, yang jadi masalah adalah mereka menerjemahkan sesuatu yang tidak sesuai peruntukannya. Allah proper name. Kenapa jadi generic name? Kamus Al-Munjir sendiri memberikan sebuah klarifikasi bahwa Allah itu adalah Al-Ismu Dzatil Wujud, nama pribadi. Kenapa di dalam kalian ini menjadi generic name? Paham sampai di sini? Silakan Bang Sidik. Istri aku, makasih. Ya, saya lihat ini si Kiamat udah melebar, jadi terpaksa saya melebar ya Kiamat ya, Nyirati. Jangan melebar-melebar, ditanya-tanya nggak mau jawab kamu. Nah sekarang kalau kamu melebar, saya akan melebar ya. Sebelum saya masuk di ajaran paganmu ya. Nah sebelum saya masuk di dalam ajaran pagan dan siapa Yahweh atau Yahweh itu, kalau kamu udah melebar, nah ini kitabmu. Kitabmu ini gimana ini gabrul nih kamu? Nyirati, ini kitabmu sebelum kanon nih, sebelum 45. Ini 45 loh. Nih. Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, dialog juru selamat, Injil Barnabas, apa segala macam nih ya, Nyirati. Nah, nih. Injil Maria, Injil Matius. Kamu kan udah melebar nih, terpaksa saya melebar nih, Nyirati ya. Nih. Jadi ini diambil cuma 4 loh. Nah, sekarang kalau kamu harus mau melebar dengan narasimu yang liar, kamu nggak menjawab dari tadi gitu loh. Di dalam bahasa Yunani mana kata Allah di situ yang diminta? Kalian jawab itu. Jangan melebar gitu loh. Jangan melebar kemana-mana. Kalau kamu melebar, ayo kita bisa melebar gitu loh. Ditanya lain, jawab lain. Apa ini? Dari tadi kami memaparkan tentang proper name nama Allah. Apa yang kamu sebut-sebut? Kalau kamu melebar boleh. Oke, saya akan tunjukkan ajaran paganmu gitu loh. Ngarang kamu ya, Nyirati. Oke ya. Silakan lanjut Pastor Jeki. Lanjut. Silakan. Oke, aku ya. Ya, siap-siap para kadrun. Boleh diperbesar Kak Ica. Jadi begini ya, bukan saya nggak mau jawab, tapi pertanyaan terlalu sepele. Itu loh kayak jawabin anak-anak. Mana kata Allah di dalam bahasa Yunani loh, itu kan theos. Jadi Anda ini tahu rumpun semitik nggak? Kalau cuman kayak begitu saya males jawabnya, nggak bermutu. Makanya saya bongkar-bongkarin kedoknya Islam. Gitu ya. Jadi gini. Jadi ini saya mau menunjukkan bahwasanya kumpulan dari mushaf pada dari museum-museum di dunia. Ya, ini merupakan proyek dari bahasa apa sih ini? Bahasa Jerman, dari Jerman ya. Di sini saya kasih contoh ya, varian reading ya, varian bacaan dari surat Toha ayat 10. Nah, di sini ternyata Quran yang dijaga dengan hafalan, kita lihat tahun 936 ternyata cuma segini doang. 1, 2, 3. Lalu setelah kita scroll, ini nanti ada banyak sekali tahun-tahunnya, ada lagi ini penghafalnya, mushafnya, dan ini nanti kita bisa buka manuskripnya nanti. Ini ada kode-kodenya lengkap. Ternyata Quran itu bolong-bolong hafalannya. Dan baru disempurna nanti di era tahun 1924, yaitu kanonisasinya.
Yang mana kalau Quran sekarang itu adalah versi Hafs. Nah, saya bisa nunjukin lagi literatur banyak. Versi Hafs di dalam Musnad Ahmad jilid 2 itu diriwayatkan dari seorang penipu dan pencuri. Gimana ada mantan nabi dijadikan yang hafalannya dia, ya, yang penyempurnaan dari dia, ini dijadikan Quran sekarang. Jadi Quran sekarang itu setara tulisannya penjahat. Tuh, terimalah kebenaran, ya. Nah, ini saya tunjukkan. Nih. Jadi ada kesalahan di dalam Quran yang kemudian ini kita bisa lihat ada kategorinya. Dan ini kalau yang sampai bawah ini adalah yang dihapus kalau yang warna merah. Nah, nanti kalau mau kajian manuskrip saya ada data-data, mau kritik teks lengkap. Manuskrip mana ayat ini dituduh sama Endang palsu, saya bisa tunjukkan dari manuskrip ini lengkap data saya tentang manuskrip. Persiapkan kalau Anda mampu berbicara tentang mushaf juga. Karena saya juga data-data mushaf bagaimana Quran itu kepalsuannya seperti apa, saya lengkap. Gitu ya. Dan selanjutnya Al-Quran itu kitab dongeng, cerita anak-anak dijadikan kitab. Jadi kalau sekarang ada cerita majalah Bobo itu dijadikan Quran. Contohnya nabinya Islam ini kan 124.000, misalkan Endang mau jadi nabinya Islam. Nah, itu cerita Bobo dijadikan ayat oleh Endang. Itulah Muhammad saat itu. Jadi cerita anak-anak Yahudi, Yajuj Majuj itu diambil dijadikan ayat. Ya, cerita abad ke-6 tahun 500-an. Isra Mi'raj juga cerita tawar-tawaran sholat juga jadi ayat. Ini lengkap ini sumber-sumbernya. Saya bisa tunjukkan satu persatu. Ya, Sidratul Muntaha ini ya. Jadi cerita-cerita dongeng semua Al-Quran itu. Tapi lucunya umat Islam percaya sama cerita anak-anak. Makanya Yahudi itu melepeh Islam. Yahudi itu nggak sudi sama Islam. Karena cerita mereka itu cerita anak-anak dengan terang-benerang dijadikan ayat sama Islam. Ya, terus di dalam satu Tawarik nih ya, saya tunjukkan ya. Di dalam satu Tawarik 16 ayat 26 dikatakan apa? Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi Allah SWT itu sudah dinyatakan sebagai sesembahan berhala. Itu ya. Lanjut. Nih, saya tunjukin lagi. Bentar, boleh di-pause bentar? Nah, ini ya. Jadi Abdul Muthalib itu mempersembahkan Abdullah kepada Dewa Hubal. Yang kemudian Abdul Muthalib ini membawa cucunya yaitu Muhammad berdoanya kepada Allah. Jadi nyambung nggak? Sesembahan berhala itu sama dengan sesembahan Islam. Jadi sesembahan Islam ya sesembahan berhala. Makanya Muhammad mengajarkan apa? Cium batu. Cium batu Hajar Aswad di dalam hadis Ahmad 5364 dikatakan menghapus dosa. Sedangkan di dalam Quran surat 39 ayat 53 belum menghapus dosa. Jadi Islam ini nggak punya Tuhan. Tuhannya itu batu. Tuhanmu itu batu. Itu, makan batumu itu. Lalu Muhammad juga mengatakan, siapa yang meminum kencingnya maka diharamkan masuk neraka. Nah, minum kencing Muhammad aja Muhammad bisa mengatakan nggak masuk neraka. Bahkan di dalam Quran, taat kepada Muhammad, taat kepada Allah. Kok bisa ada pribadi yang tidak dikatakan bersalah sedikit pun disetarakan sama Tuhan? Loh ya Tuhanmu itu bukan Allah Muhammad. Makanya Islam itu kepanasan kalau Muhammad itu disenggol. Kenapa? Karena anak yatim. Karena Tuhannya itu Muhammad. Allah di dalam hadis ya, Muhammad mengatakan di dalam hadis Tirmizi 447, ketika umat Islam itu sholawat kepada Muhammad, maka Allah sholawat kepada mereka 10 kali. Lihat Muhammad, perintah Allah. Jadi Allah itu sudah diinjek-injek sama Muhammad, gitu ya. Lalu misalkan di dalam hadis Tirmizi 2538 di situ dikatakan wanita itu paling banyak masuk neraka. Di dalam hadis Muslim 2596 di situ dikatakan wanita kenapa banyak yang masuk neraka? Karena dia itu menolak nikmat dari suami, nggak mau diajak senggama. Makanya dilaknat oleh malaikat. Ternyata peranan malaikat dalam melaknat itu bisa membuat umat Islam istri-istri wanita-wanita itu masuk neraka. Jadi wanita itu dieksploitasi. Di dalam surah 4 ayat 34 wanita itu boleh dipukul. Di dalam surah 4 ayat 15 wanita itu boleh dikurung sampai mati. Loh ajaran begini kok dikatakan agama Yesus itu Islam, dilepeh. Surah 56 ayat 35 sampai 36. Islam itu mengajarkan surga memecah perawan. Sedangkan Yesus di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30 dikatakan kalau di surga itu ada kawin maka ajaran setan. Jadi Islam itu setara dengan ajaran setan kata Yesus. Silakan. Sorry Bang Jeki. Harusnya sebagai host tolong diperingatkan ya narasi dari Sinyi Ahmad ya. Oke. Kamu aja bawa ke pribadi, saya nggak ada bawa ke pribadi, saya ke tema. Kamu Silakan sudah lanjut menghujat aja itu. Mbak Endang. Sorry, LGBT.
LGBT Oh, lu, jangan kalau gua Anda normal menyerang lucu. pribadi, minta Pun tolong Mbak kalau Endang, Pak Raditya, sorry jangan Pak. kepanasan lah. Kalau kamu udah nyungsep Perhatikan ya. tidur aja di Kalau pojokan. Anda Perhatikan. Udah menyerang nyungsep pribadi, kamu. Perhatikan, sorry saya Udah nggak bisa malu. terusin ya. perhatikan. Kamu bantah Ya. data saya kalau Perhatikan, mampu. Bantah. perhatikan ini. Tidak ada Perhatikan. satupun Islam yang bisa Ini membantah bagian waktu saya. saya. Ini waktu saya. Nah, LGBT, diam dulu kau. ya dijalankan Ya. waktunya Kak Ica. Siapa, oke, Dijalankan aja. Udah siapa nyungsep yang dia. Perhatikan ya. siapa yang menyerang pribadi, maaf saya akan Perhatikan turunkan. ya. Maaf, biar Iya, supaya dia tadi nyerang terkendali. Islam, Lica. Lu didiamkan Silakan. dia. Perhatikan ini ya. Saya berbicara langsung dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah kenal Yesus dan tidak mengakui sebagai nabi dia. Tuyan. Yesli sela akhi. Yesli sela akhi. انبا شال بنين يعني Mihu Yehoshua. Yehoshua Hamasya Yesus. Ayo dia Yesus. يوشوا ده متكلمين يشو Yehoshua Hamasya Yesus. Atayo dia. نطريم Hu Nevi Lo Devi. لضافي Lo Nabi. Oh, dia bukan nabi katanya. Ini نبي Lo Nabi. Lo Mesya. Yehoshua Lo Mesya. Oke ya. Nah, oke. Nah, Jadi orang Yahudi sendiri yang tahu bahasa Ibrani itu mengaku Yesus bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang Mesias. Perhatikan ini ya. Jadi saya tadi membahas di dalam original teks tidak pernah kemudian Yesus itu menyembah Theos. Yang disembah oleh Yesus adalah Allah. Ini bahasa Ibraninya, ini bahasa Arab, ini bahasa Ibraninya ya. Ini apa namanya? Ibrani modernin, Ibrani klasik, ini Ibrani kursif. Ya. Allah. Jadi yang kita permasalahkan di sini adalah sebetulnya yang disembah oleh orang Kristen ini siapa? Lalu kenapa dia menjiplak Allah yang milik umat Islam gitu loh. Nyi Ahmad, kalau kamu mengatakan, kamu melebar kemana-mana ya, jadi dua orang ini tidak sanggup kemudian menjawab pertanyaan kami. Yesus itu didoakan saudara. Matius 21 ayat ke-9 ya, di dalam bahasa Ibraninya. Hosanna leben David. Semoga kiranya keselamatan bagi anak David. Kenapa Yesus tidak disalib? Karena buah dari apa? Buah dari doa para umatnya pada saat itu. Di mana para umatnya kalau kita cari ya dengan kata kunci Hosanna, itu akan banyak muncul di banyak ayat. Ternyata Yesus didoakan supaya selamat saudara. Makanya satu-satunya diksi di dalam perjanjian baru yang tidak pernah diterjemahkan adalah kata Hosanna. Kenapa? Karena kata Hosanna artinya adalah ya, semoga kiranya keselamatan bagi anak Daud. Ternyata tidak ada jaminan Yesus selamat. Yang membuat Yesus terjamin selamat itu adalah buah dari doa. Berdoalah maka akan kami kabulkan, ketuklah pintu maka akan kami bukakan itu pintu, menurut Matius ya. Jadi kamu jangan melebar kemana-mana. Yang kami tekankan di sini adalah dari tadi kami bertanya, itu Allah ada di dalam Greek Bible yang mana? Coba perhatikan, kalian cari dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, tidak pernah ada kata Allah di situ. Lalu kalian membuat sebuah narasi, bagaimana dengan ayahnya Nabi Muhammad? Ayahnya Nabi Muhammad itu berkiblat kepada nenek moyangnya Ismail. Nenek moyang Ismail berkiblat kepada Abraham. Yang disembah oleh Abraham tidak pernah yang bernama Yesus, tidak pernah yang bernama Isa. Yang disembah oleh Abraham adalah Allah. Datanya jelas. Malah ngalor ngidul nggak jelas. Kalau tidak sanggup untuk menjawab, katakan tidak sanggup. Jangan ngalor ngidul kemana-mana, saudara. Ya, silakan Bang Sidik. Oke, inilah si Nyirati ini. Ya, yang jadi pedoman kalian umat kekristenan ini, contoh si Nyirati ini. Pikirkan baik-baik, gitu loh. Kalian pikirkan baik-baik. Ini model kayak Nyirati kalian jadi panutan. Waduh, ditanya lain jawab lain. Nah, kalau kamu tentang penghapusan dosa, udah berapa kali saya jawab kamu ya. Tentang batu hajar aswad itu tidak ada mudarat sedikit pun itu ya. Dicium sama seperti gini loh. Saya cium oke dada sayang ya. Apakah saya sembah batu HP itu? Tidak.
Kan sudah ada penjelasan, udah berapa kali saya jawab. Nah, kalau kamu membawa itu, nah kamu buka ini Yeskel 4:12, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, gitu ya, yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini penghapus dosa ini, ya. Yeskel 4:12, apalagi. Nah, dan kalau kamu membawa batu, nah, kamu buka di dalam Kisah Para Rasul, yang kamu sembah itu Yesus. Di situ dikatakan apa? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti itu batu yang kau sembah itu. Nah, sekarang di mana di dalam Al-Qur'an ya Allah itu batu? Gak pernah ada. Dan udah berapa kali kamu nyungsep, kamu karena ada Jack Sembiring aja kamu naik. Kalau enggak kamu ulang-kaling kamu sama saya ya. Nah, Yesaya 26 nomor 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jedar-jedor kamu ya. Ibrani 12:29, ajaran apa ini kamu ya? Kamu makanya jangan kabur-kabur. Ibrani 12:29 ya. Nah, ini Tuhanmu ada berapa? Ya, ini Ibrani 12:29. Sebab Allah kita adalah api. Nyirati, Allah kita adalah api. Nah, berapa Tuhanmu? Batu. Nah, kamu bawa batu gitu loh. Nah, Nyirati ini jadi panutan ini kekristenan terhadap kamu. Waduh, parah loh. Parah, bisanya kamu cuma menghujat. Lanjut, Pastor. Oke, silakan mau Bang Jeki Sembiring ya. Oke, mungkin berapa kali putaran lagi Kak ya? Nanti saya ada kegiatan sebenarnya. Oke, baik. Saya Jam satu berapa kali Bang putaran lagi. kegiatannya Bang? Ya? Nanti biar ada teman, nanti biar gantiin Bang Jeki. Oke. Jam 5 Oh jam ya, berapa? boleh nggak apa-apa nanti dinaikin siapa satu apologet yang Boleh, ini. boleh. Kalau Ada misalkan Pak nggak Erwin ada, sih. biar saya sendiri juga bisa. Ada Ah, Pak Erwin. ini anak-anak kok ini. Mm-mm. Baik. Nanti Saya jawab saya dulu bukain tadi. semua, saya bongkarin Islam. Nanti saya pun jawab semua pertanyaan mereka. Silakan, Pastor. Oh, oke. Silakan. Saya sedikit ya, karena tadi banyak mengutip ayat-ayat Alkitab yang tidak diketahui ya, teman-teman. Jadi menurut saya jangan sembarangan tafsir kalau tidak tahu. Ya, karena sesungguhnya teman-teman Islam juga tidak mengetahui tentang Injil dan Taurat. Ya, pengetahuan itu ada pada kami karena kami yang beriman, kami pegang barang itu. Ya, jadi kami bukan sekedar beriman, kami beriman dan kami pegang barang itu. Tadi Bro Yonatan mengatakan ya, mengambil ayat sesuatu yang saya hanya meluruskan ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan begini, ya, Yesus mohon didoakan, tadi kata Hosana itu, bagaimana dengan Yohanes 16:24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Tadi kalau dikatakan Hosana sebagai artinya keselamatan bagi dia atau keselamatan bagi Yesus. Sekali lagi teman-teman, ini mohon maaf saya pakai diksi miskin dalam konteks. Ya, miskin dalam konteks. Kenapa? Tidak mengerti konteks. Jadi waktu kita baca tulisan hari ini tidak bisa kita terjemahkan, mengertikan dalam konteks orang Indonesia hari ini. Ya. Ketika orang bahasa Inggris mengatakan bless the Lord, ya, bless the Lord, itu artinya diberkatilah Tuhan. Apakah itu artinya kita mau memberkati Tuhan? Ya, jadi nggak mengerti konteks gitu loh. Nah, orang Yahudi itu punya konteks. Sama seperti mengatakan hidup raja loh, emang rajanya mati. Ya, nah itu tidak mengerti konteks. Bagaimana Hosana itu juga dipakai bagian daripada liturgi, ya, bahwa Allah itu sang pemenang, Tuhan kita itu adalah sang raja, yang dimana keselamatan bagi dia, kehidupan bagi dia, itu sama seperti hidup raja, ya, bless the Lord, diberkatilah Allah. Loh, bagaimana mungkin kita mau memberkati Allah? Ya, nah sekarang di sini Yesus mengatakan kamu belum minta ya apapun dalam namaku. Jadi orang Kristen berdoa dalam nama Yesus. Ya, ini tentu saja tidak diajarkan oleh Nabi Isa atau dalam Islam tidak diajarkan. Ya, seperti itu. Kalau ini dianggap Injil yang palsu. Ya, nah pasti ini dianggap yang palsu, tidak sesuai. Ya, Yesus juga mengatakan dalam Matius 18:20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Jadi dalam nama siapa? Dalam nama Yesus yang adalah Allah. Di situ aku ada. Ya, di tengah-tengah mereka. Nah, itu tadi. Jadi tolong jangan sembarangan mengutip ayat-ayat Alkitab yang tidak diketahui ya maknanya seperti apa. Nah,
Kemudian teman-teman sekalian, tadi Bro Asidik juga ya menggunakan atau pakai ayat Alkitab dengan sembarangan dan serampangan ketika menerjemahkan ya Yeskiel 4 ayat 12 bahwa makanlah roti itu seperti jelai bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia supaya kering di hadapan mereka. Dalam konteks apa ini penghapusan dosa? Ya, di mana di situ dikatakan bahwa itu menghapus dosa? Nah, ya. Nah, saya kira itu tadi adalah pernyataan yang tidak sesuai dan sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Ayat ini tidak menjelaskan itu. Ya, tidak menjelaskan itu. Penggambaran Yeskiel kepada orang Israel waktu itu sangat dalam sekali. Ya, tapi saya kira tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Jadi di sini Ya, tidak berbicara itu tentang hinaan itu itu. menghapus dosa. Sama sekali tidak ya. Ya, Silakan, Bang. hinaan dari pelayan. Ya, oke, itu udah sering dijawab sebenarnya. Boleh diperbesar Kak Ica, boleh di-pause dulu. Waduh, waktuku kebuang. 1 detik sangat berharga ini. Oke ya, kita lanjut lagi. Tadi Asidik ini kelihatannya memang marbot abal-abal ya. Sedangkan di dalam hadis ya Musnad Ahmad 5364, Isnad Hasan di sini dikatakan. Ini ya. Nabi Muhammad bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Kok bisa kamu mau bohong? Kamu kira ketemu anak pesantren yang nggak ngerti apa-apa, ketemu ustadz yang bodoh. Loh, saya ini orang gurunya ustadz kok. Kiai Haji Mo aja nggak mampu menghadapi saya. Belum saya bilang lagi, batu Hajar Aswad ini batu mens yang dilap-lapin sama mens orang pagan Quraisy. Batu kloset. Nah, saya tunjukkan datanya semua, kamu ngerti apa? Kalau nggak ngerti apa-apa, tidur aja ya. Jadi begini loh. Ada sifat Allah yang di luar dari Allah yang adalah batu. Jadi kita bicara apa? Apakah Allah itu ada? Nah, nanti kalau pendapat dari orang Wahabi mengatakan Allah itu rambutnya kribo, kan tangannya 2 di kanan. Mereka tidak mau mentakwil, mereka nggak mau mensifati Allah. Orang kalian konsep ketuhanan aja masih cakar-cakaran kok. Orang Wahabi sama orang Ahlussunnah wal Jamaah sama sekte yang lainnya itu beda-beda pemahamannya tentang sifat Allah, tentang nanti bagaimana akidahnya seperti apa, beda-beda Islam itu. Nggak ada konsili. Kalau kekristenan sudah final Tritunggal. Ya, makanya makna Allah itu adalah sesembahan, Tuhan itu adalah penguasa yang sumbernya dari Bapa. Makanya Yohanes 5 ayat 22 diserahkan penghakiman itu kepada Yesus. Ya, begitu juga di dalam Matius 28 ayat 18 yang mana itu kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan surga. Ya, berasal dari siapa? Berasal dari Bapa. Ya, dan Roh Kudus itu dikatakan yang keluar dari Bapa. Jadi jelas semua relasinya, kesadaran realita konkret di situ. Oke. Terus gini, Allah kan dikatakan di dalam surat 39 ayat 53. Ini yang tadi nggak bisa dijawab. Bahwasanya Allah itu menghapus dosa. Allah lah yang menghapus dosa. Kemudian ada batu, benda mati yang dijadikan yang adalah milik dari orang-orang pagan Quraisy yang mereka pun mempercayai ini dari Ibrahim yang cerita turun-temurun, cerita dongeng. Nah, kemudian umat Islam mengambil batunya itu dikatakan sebagai batu yang menghapus dosa. Muhammad pun ketika dikatakan di dalam Ahmad 1504. Waktu habis ya. Ya. Bang Sidik, Oke. duluan dari Dikit Bang sebentar, Sidik. Bang Yonatan, sebentar, izin. Iya ya. Jadi gini, saya kan mau pamit ini kawan, saya ada kegiatan sebentar, ada pelayanan. Ya, Saya aku mau turun jawab dulu. lo yang tadi lo. Aku mau Ya, jawab lo. jangan kabur ya Endang ya. Sidik Oh. kalian di sini kalau perlu LGBT ditambahin lagi jangan Islam. Saya mau kabur. Iya. sebentar. Minta waktunya Iya. sebentar. Jadi gini Enggak ada Kak, nggak ada yang kabur. untuk LGBT. ini ya diskusi saya besok dengan siapa Bro Ali itu saya batalkan karena begini ya guru saya ya pastor saya melarang untuk diskusi apalagi temanya seperti itu karena itu tidak ada keuntungan di kita bahkan itu berbahaya di saya ya sekalipun saya bisa memaparkan itu cukup banyak. Nah tapi saya kasih kesempatan Bro Ali, saya tidak akan bertanya. Ya, Bro Ali silahkan kalau mau masuk ke room saya tiap malam akan live. Bro Ali masuk ke room saya, tanya tentang korelasi yang Bro Ali maksud tentang pagan di Kristen itu di room saya nggak akan nanya. Ya, nah karena memang saya dilarang. Ya, dalam hal ini saya menghargai guru-guru saya, ya, pastor saya menghargai. Ya, makanya
itu tidak menguntungkan bagi saya. Kalau saya memang jelas saya pelayanan di mana, kegiatan di mana itu jelas, karena itu akan berbahaya untuk pelayanan secara onsite ya. Nah, jadi kalau misalnya Bang Kiamat kan dia adalah suara-suara yang tidak kelihatan yang memang harus dimunculkan. Nah, tapi kalau saya jelas ya seperti Iya. itu. Nah, maka daripada itu tema itu sekalipun saya menang bisa jadi besok saya di BAP Temanya apa, itu. Pastor? Temanya apa? Udah. Korelasi Jangan curhat korelasi. nanti aja. Itu dikoordinasikan Begitu ya. Oh ya, nanti kalau mau ini sama saya nggak apa-apa. Kalau Tapi yang Islam yang berani berdebat sama saya, kita atur waktu pakai timer yang bagus kayak begini. oke, Ya. nggak apa-apa. Tapi Saya tadi mau saya lihat sudah mental Islam sampaikan tuh itu sampai dulu ya. seberapa sih? Tapi kalau Bang Iya. Ali nanti mau masuk ke room saya bertanya apa saja, saya nggak tanya, tenang aja. Saya akan jawab. Ya, kira-kira gitu ya. Terima kasih ya, Kak Ica ya. Islam Teman-teman yang biasa lain. lah, modal tanya. Ya, thank you semua, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati, Pastor. Oke, jangan kabur ya, Sidik sama Endang. Lanjut Oke. lanjut. Oke. Itu lu kebanyakan gaya lu. Silakan Bang Sidik duluan aja. Oke, nah, ini dia membawa hadis ini loh. Ini dia membawa hadis Ahmad. Iya, isnad Hasan. Dia bayar aja. Nah, ini tentang rukun ya. Tentang rukun ini. Dia bawa ini loh. Ini isnad Hasan. Nah, kalau kamu masuk di dalam sahihnya, ini loh, Bung. Makanya kamu nggak pelajari tentang Hasan, Sahih, sanad, matan, perawi. Kamu nggak tahu apa-apa. Jangan cuma congor, nggak tahu apa-apa kamu. Udah berapa kali saya jawab tentang batu itu ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad ya turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih dari susu. Ya, dosa manusia yang membuat ini. Jadi di sini dosa manusia yang membuat hitam. Tapi kalau kamu bahas tentang itu di sini ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah ya, Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut bentar saya cari poin ya. Jadi di sini udah berapa kali saya jawab kepada kamu Kiamat, cuman kamu terlalu banyak apa ya. Ntar di pause dulu, host, tolong di pause. Oke. Bingung ya? Ya nanti Ya, saya lo kasih. bingung, Kalau udah berapa kamu kali saya nomornya jawab nggak lo tahu ya, ini. pakai website. Oh, iya, Website. lanjut. Kamu udah berapa kali saya jawab? Udah kesekian kali di room Billy juga sudah saya jawab berkali-kali nih. Ini aku pernah melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, lantas Umar berkata, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Jadi tidak ada membawa apa-apa ini Kiamat, tahu nggak? Ya. Nah sekarang kalau kamu buka di dalam Yesaya ya, Yesaya 6. Nah ini batu menghapus dosa loh, batu bara. Tetapi seorang daripada Seraphim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah, menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus. Itu maka ketampul kamu ya. Apalagi ya Ciamat, kamu mau narasi apa Ciamat? Bang Yonatan udah siap? Bang Yonatan Siap ya. silakan Bang Yonatan. Iya. Ini ya, jadi Yesus itu gak selamat saudara ya. Dia selamat dari peristiwa penyaliban karena didoakan Hosana bagi anak Daud. Ternyata Yesus didoakan. Makanya kata Hosana ini tidak pernah diterjemahkan ya di dalam perjanjian baru. Karena Yesus didoakan. Makanya Yesus selamat dari peristiwa penyaliban adalah berkat dari doa-doa umatnya pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat Mizmor Daud 118 ayat 25, kata Hosana ini diterjemahkan. Nih ya. Di dalam Mazmur 118 ayat 25, kata Hosana diterjemahkan. Ini arti Hosana yang saya bold biru ya. Berilah kiranya keselamatan. Kita lihat di dalam original teksnya. Di dalam Shefer Tehilim Perek Me'ah Ferek Me'ah 118 Ferek Me'ah Esre Semuna Esre. Di dalam pasal ke 118 atau Me'ah Semuna Esre pasal 18 ayat ke Esrim Hames, kita lihat di sini. Ana Adonai Hoshana.
Anna Adonai Ashlihna. Kata Hosana di dalam Tehillim diterjemahkan saudara, artinya boleh kiranya keselamatan. Tetapi kata Hosana di dalam Matius tidak pernah diterjemahkan. Bahkan di dalam diksi dan narasi yang lain, di dalam Injil-Injil yang lain tidak pernah. Kenapa? Karena Yesus itu didoakan, ya. Dan di dalam Torah kita berbicara tentang penyembahan, namanya Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Tuhan saudara. Sebagaimana termaktub di dalam Zakaria 12 atau Stayim Esreh, ya, pasuk Ehad. Di sini disebutkan Masya debar Adonai al Yisrael neum Adonai noteh shamayim peyoshed aretz peyosher ruah Adam bekirbo. Ternyata roh yang ada dalam diri Yesus adalah ciptaan Allah, sama persis dengan apa? Dengan Wahyu 3 ayat ke-14. Kalau Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Kemudian tadi Nyi Ahmad kamu berbicara tentang Al-Quran. Ingat, gospelmu ini nggak jelas asal usulnya. Karena nggak jelas asal usulnya, kita lihat Markus 15 ayat ke-27, ada bunyi ayatnya. Kaisun hauto setauro shindo lestas enna desyon kai enna esyon numon hauto. Perhatikan ya, ayat ke-28-nya kosong saudara. Ini ya ayat 28 ya. Jeng-jreng kosong. Kenapa kosong? Karena ayat Alkitab, gospel gak jelas asal usulnya. Gimana bisa kita lihat di sini ya, di dalam tafsir Perjanjian Baru halaman 165. Data jelas nih ya, sebentar, masih ada waktu kan? Tuh. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Kalau asal usulnya saja tidak diketahui, gimana Tuhannya? Makanya pertanyaan kami umat Islam tidak pernah terjawab. Di mana kata Allah di dalam Grikoine sampai kiamat pun tidak ada. Karena konsep ketuhanan di dalam Kristen ini nggak jelas. Ada wanas, ada triteos, bahkan berantem. Di dalam umat Islam nggak ada perselisihan tentang ketuhanan, karena Tuhannya jelas. Ini nama proper name dan generic name aja kalian ribut. Baptis selam, baptis percik ribut, ya. Bunda Maria, bundanya sorgawi atau tidak ribut, semua ribut. Beda dengan kami, saudara. Terima kasih. Host, begini host, kalau nggak ada yang mau dua-dua orang, Oke. nggak apa-apa. Bang Yonatan Nandar sama ya, Ini aku ada Kiamat. di sini, kau jangan panik. Oh, oke, silakan. Fokus kau. Oke. Tenang. Ya. Oke, Bro Kiamat dulu. Aku sedikit aja, Bro. Aku Kondisi lewat Pak Erben waktunya. Makanya aku akhir-akhir aja. bukan siapkan datamu, Bro. Saya ini, Siap, Tok siap. Ica. Ini si Nandar. Jadi saya berterima kasih ya. Nandar mengatakan Yesus tidak selamat. Kenapa? Kenapa begitu? Karena bagi Nandar yang selamat itu yang tidak bangkit dari kuburan. Yang mati kena racun tidak bangkit-bangkit, itu barangkali. Atau yang pernah ditunggu 3 hari baru dikubur, kemudian membau baru dikubur. Tetapi Yesus Nandar, jelas dikatakan Yesus bangkit dari kuburan. Sampai sekarang kuburnya kosong. Dan Yesus di dalam Alkitab dikatakan sudah naik ke surga. Dan ini harus dikasih tahu sama orang Muslim. Satu-satunya manusia yang mati, bangkit dan naik ke surga hanya Yesus. Kalau Nandar, dia ikut kepada Nabi yang sampai hari ini belum bangkit. Bahkan mohon maaf ini kuburannya masih ada Nandar. Jadi yang selamat menurut Nandar itu mana? Yang masih ada di kuburan tulang-tulangnya atau yang sudah bangkit naik ke surga dan akan datang di akhir zaman menjadi raja segala raja, hakim yang adil. Kembali aja sama orang-orang Muslim. Ini kata Hosana Nandar, lihat ya. Kata ini diambil dari ungkapan Ibrani yang berarti selamatkanlah kami sekarang. Atau tolonglah selamatkan kami. Suatu terjemahan dalam catatan kami menyebut bahwa ini menjadi seruan pujian yang dipakai bangsa Israel sebagai bagian dari liturgi. Ini dari mana ini dapat? Ini bukunya Nandar. Injil Matius, pedoman penafsiran penerjemahan dari LAI. Oke ya? Jadi kamu memang selalu
Baru kalau dilihat pun di Sabda Web, sama Nandar. Lihat ya, di sini Matius 28 ayat 9. Ini nih. Matius 28 ayat 9. Ketika diklik di sini kata Hosana di sini, itu artinya apa? Hosana. Hosana itu pujian secara Habria, berarti selamatkanlah, aku mohon. Jadi ini permohonan. Artinya justru panggilan Hosana itu membuktikan Yesus dapat menyelamatkan, mampu menyelamatkan. Makanya Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak mampu menyelamatkan, yang pertama dia tidak akan bangkit dari kuburan. Yang kedua tidak akan dimuliakan. Yang ketiga tidak akan naik ke surga. Yang keempat tidak akan datang dari zaman. Makanya bagi kami yang tidak selamat itu, kalau mati dikuburkan, kemudian dia tidak bangkit-bangkit dan dia di kuburan sana menjadi tulang belulang. Itu yang tidak selamat bagi kami. Tapi kalau bagi kau, yang selamat itu adalah yang tetap di dalam kuburan, yang tidak selamat itu yang bangkit naik ke surga. Gak apa-apa, silakan teman-teman muslim bersepakat dengan Bro Nandar. Oke, lanjut, Kiamat. Boleh di pause dulu. Aku diperkesan dulu saja. Tadi berapa detik itu lewat. Bentar. Oke. Aku buka dulu Suaranya kamera. tolong diiniin dong. Diperjelas Kiamat. Udah jelas. Masih agak sedikit ini kurang jelas. Sekarang. Oke. Oke, ada yang noise. Boleh dimatiin, Nandar. Di mute aja. Kamu nggak mengganggu ya. Nah, kan? Dari Endang itu. Jadi gini sih, Dik. Kamu ini kelihatan nggak belajar ya. Kamu kira saya nggak baca Ummul Hadis buku-bukunya? Oh, kamu mau ngajarin saya. Nanti kamu saya tanya nggak ngerti apa-apa kamu. Ya. Jadi isnad Hasan itu hadis ini diterima. Tapi kalau kamu menolak ini ya berarti kamu menginjak-injak hadis. Ya. Orang hadisnya isnad Hasan mau ditolak pula kamu. Ya. Lalu kalau mau yang lain ini saya tunjukkan di dalam hadis hadis apa ya? Saya lupa. Hadis Nasai gitu ya. Nih, boleh di-pause bentar? Bentar. Bukan ini. Bentar. Ini. Nih, hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih, nanti bisa dibaca sebelumnya. Atau dari sini sebenarnya ini rukun Yamani sama rukun Aswad ini. Nah nih, dua rukun. Di sini dikatakan apa? Mengusap keduanya, menghapus kesalahan. Ini relasinya sama batu hajar Aswad. Jadi kamu mau mengatakan nggak ada mudorotnya, itu pendapat. Ya, ini saya kasih tahu, boleh di-pause bentar. Nah, ini hadis Nasai 2888. Ini itu pendapat dari Umar. Umar mengatakan batu hajar aswad menurut dia ya, batu hajar aswad ini nggak ada mudorotnya, nggak ada manfaatnya. Tapi karena Muhammad mencium, dia mencium. Barulah sama Muhammad diklarifikasi mencium batu ini menghapus dosa sehabis-habisnya. Loh, kalau kamu lebih percaya apa kata Umar, jadi nggak taat kepada Muhammad. Ini konsepnya gimana sih Islam ini? Kok kalian lebih percaya sama Umar daripada Muhammad? Ini kan Umar kan asalnya nyeplos aja. Dia ini kan otaknya Hanif. Jadi dia nggak mau menyembah berhala. Seperti orang Watsinia. Kalau orang Watsinia memang menyimpan. Memang sesembahan dia batu hajar aswad. Kenapa seperti itu? Boleh di-pause bentar? Ya, kita tunjukkan. Bentar. Mana air? Nih, di dalam hadis Ahmad 5836, di sini dikatakan apa? Muhammad itu mau mengasih suatu daging ya. Mau memberikan daging kepada Zaid bin Amr bin Naufal. Ya, waktu itu wahyu belum turun kepada Muhammad. Lalu beliau menyuguhkan hidangan kepadanya. Memberikan kepada siapa? Kepada Zaid. Berupa daging. Dia enggan makan. Ternyata si Zaid bin Amr ini nggak mau makan daging atau hidangan itu dan berkata, saya tidak memakan daging sembelihan yang kalian persembahkan untuk Tuhan kalian. Nah, ternyata apa? Ternyata Muhammad itu pagan. Juga daging binatang kecuali jika disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi nama Tuhan dari orang Hanifiyah dengan orang pagan Quraisy itu sama.
Makanya umat Islam harusnya itu kalian itu bersyukur ketika ada orang pagan Quraisy, kaidahnya itu kalian curi, mereka kalian perangi, mereka itu ya udah mereka fan-fan aja walaupun mereka ditindas oleh Muhammad. Ya diambil semua syariatnya. Ya. Boleh di-pause bentar? Bentar ya. Oke, bentar. Aku jawab yang tadi ya. Yang dikatakan Yesus itu adalah batu yang dibuang. Jadi etimologi dari batu ini nanti kalau dibaca di ayat yang lain itu dikatakan batu penjuru. Jadi Yesus dikatakan sebagai batu penjuru. Kenapa? Karena penjelasannya gini, gereja itu kan dipondasi oleh batu. Jadi ketika gereja itu berpondasi dengan Kristus, maka itu adalah gereja yang benar. Makanya dikatakan Yesus itu batu yang dibuang, yaitu oleh siapa? Orang-orang Farisi yang tidak menerima dia, yaitu orang Yahudi Rabinik. Gitu ya. Ya, silakan seperti itu. Waktunya udah habis. Jadi silakan ya, kalian dari tadi kaidah kalian yang saya kasih, kalian nggak bantah. Jadi apa kalian Islam itu nggak mampu membantah kaidah kalian sendiri? Saya nunggu loh jawabannya. Habis. Waktu LGBT. habis. Bang Sidik mau dulu, silakan. Saya 2 menit aja. Silakan Bang Yonatan duluan. Oke. Jadi yang mati diracun itu adalah Yesus, saudara. Sebagaimana termaktub di dalam Matius 27:48, penggenapan dari Mazmur 69:21, Yesus mati diracun. Ya, kalau Nabi Muhammad tidak, orang setelah 4 tahun setelah kejadian itu masih hidup dan bugar kok. Nabi Muhammad meninggal dunia itu karena sudah tergenapilah firman Tuhan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Gini loh, orang menjelaskan sesuatu tapi dia nggak bisa baca. Yesus didoakan, saudara. Di dalam Matius 21, Yesus didoakan supaya selamat. Di dalam bahasa Ibraninya, Hosana le ben David. Hosana boleh kiranya keselamatan, le itu kepada, ya, makanya ini diterjemahkan menjadi bagi, ben anak David, ya. Keselamatan boleh kiranya diberikan kepada anak David. Kalau keselamatan diberikan kepada kami, itu bahasa Ibraninya tidak seperti itu. Jangan membodohi. Hasel otanu, baru selamatkanlah kami. Ini dunia digital, bro. Jangan berbohong, ya. Makanya jangan mau dibohongi oleh LAI. Di dalam bahasa Ibraninya sendiri, ya, di dalam Shefer Tehilim Perek Me'ah Yu Semoneh Esre Mispar Eshrim Pehamesh Ana Adonai Hosyana. Di dalam Mazmur 118 ayat ke-25, kata Hosyana diterjemahkan. Apa artinya? Berilah kiranya keselamatan, ya kan? Yesus didoakan, saudara. Karena Yesus didoakan supaya selamat, Al-Quran mengatakan, ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Mereka tidak menyalib dan tidak membunuhnya, tetapi Yesus berubah rupa. Banyak pendeta tidak menyampaikan bahwa Yesus itu berubah rupa, saudara. Lukas 9:29, ya. Makanya kalau kita lihat Yohanes 20 ayat 11 sampai 17, istri dari Yesus, Maria Magdalena, tidak mengenali Yesus. Kenapa? Karena wajah Yesus berubah. Dor, tek, gitu kan. Nah, kata malaikat itu kepadanya, mengapa engkau menangis? Jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu. Bayangkan, suami sendiri gak dikenali oleh Maria Magdalena bahwa itu adalah Yesus. Ya, bahkan Maria Magdalena, istri Yesus, memfitnah Yesus itu sebagai penunggu taman. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Kenapa disangka penunggu taman? Karena Yesus berubah rupa dengan rupa lain, yaitu rupa Yudas, saudara. Di mana itu? Kita lihat Markus 16 ayat 12. Yesus berubah rupa, saudara. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ini adalah manifestasi dari apa? Dari doa para murid. Hosana leben David. Silakan Bang Sidik. Oke.
Nah, dia membawa tentang racun si Erben. Nah, kalian harus jawab juga ya tentang tadi yang diracun itu anggur asam. Nah, jadi di sini ya, ini hadis palsu di bawah-bawah ini. Gini-gini bunyinya. Dikisahkan oleh Aisyah, Rasulullah dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian biasa berkata, "Oh Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar di saat ini." Ini adalah palsu. Nyirati, Erben, jangan asal-asal kalian. Ini dimuntahkan. Gitu loh. Ini. Dari Ibnu Sa'ad halaman 29. Sebenarnya seorang wanita Yahudi menyajikan daging kambing beracun kepada Rasulullah. Dia mengambil sedikit daging, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dan lalu memuntahkannya. Kalian nih lebih kuat lagi nih. Nih. Sekarang kalian juga harus jawab ya. Bentar. Bentar ya. Di pause dulu, host, tolong di pause. Nah, oke, bisa dilanjut, Os. Silakan. Nah, di sini berikut adalah riwayat tentang perang Khaybar, riwayat wanita Yahudi yang mencoba membubuhkan racun namun Nabi Muhammad selamat. Gitu. Dari riwayat. Nah, ini hadis Bukhari. Ini kamu baca Erben sama Nyirati. Nih, hadis Bukhari 1550. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Erben nih. Kamu jawab di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias atau Yesus harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana saya minta ini tertulis di dalam 5 kitab Musa. Kalian tunjukkan, kalau enggak ditunjukkan ya, tunjukkan kalian ya, mana datanya. 5 kitab Taurat Musa itu tertulis ya. Jadi jangan cuma koplak-kaplik kamu Nyirati. Nah, jadi itu ya, saya sudah menjawab. Nah, saya akan masuk di sini di dalam 25 Desember ya, tentang ajaran pagan ya, Nyirati ya. Jadi di sini ya. Bentar Nyirati, jangan kejang-kejang kamu. Waduh, waktu saya tinggal berapa detik ini. Gak apa-apa, sedikit aja lah. Iya. Asal usul perayaan 25 Desember. Perintah untuk menjalankan peringatan Natal tidak ada dalam Bible dan Yesus sendiri tidak pernah memberikan contoh merayakan hari lahir orang lain atau menganjurkan kepada murid. Waduh, habis waktu. Sorry, aku interupsi, nanti waktu aku pakai aja ya. Next session. Oke, habis. Silakan Pak Erben. Halo, Pak Erben. Lanjut. Aku dulu ya 2 dah. menit. Ya, duluan. Oke, nih. Coba aku buka dulu kameranya. Bentar. Kok nggak ini? Oke ya, mereka udah kepanasan ya. Jadi kalau udah bawa ke pribadi ya mereka udah kalah. Ya walaupun saya nggak seperti nabinya yang menyepong burung cucunya sendiri gitu. Jadi saya normal, tapi nabinya yang LGBT. Bahkan Islam itu di dalam surah 2 ya, Al-Baqarah ayat 223, Islam itu membenarkan untuk sodomi, teman-teman. Jadi Islam ini agama LGBT. Ya, saya bisa bahas itu. Jadi kamu hati-hati kalau mau ngomong kayak gitu-gitu. Nanti ku serang kaidah kalian. Jadi saya nggak suka menyerang pribadi orang, itu bukan karakter saya. Sebetulnya, walaupun dikit-dikit adalah kalau pengen-pengen. Karena ya kalian biar ini aja gitu ya. Tapi oke lah, kita lanjut ya. Jadi ini adalah pendapat dari sejarawan Yahudi yang terbesar, yaitu Flavius Josephus, yang bukunya dia itu The Antichrist of the Jews. Jadi di sini dia mengatakan bahwasanya Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Ini sejarawan di luar dari kekristenan. Nah kalau Islam kemudian ditantang, mana ini ya? Mereka hidup kembali pada hari yang ketiga ya. Nih, dia menampakkan diri pada hari yang ketiga kepada mereka hidup kembali pada hari yang ketiga. Jadi orang Yahudi sendiri Instruksi, jawab di dalam 5 kitab Musa, jawab. Motong-motong kan? Pendapat.
Lo Saya instruksi sudah lo pernah jawab jawab lo. itu. Gimana Udah, diskusi nggak jawab-jawab jangan nih? potong-potong dong. Kak Ica, waktuku. Sidik minta tolong. Udah kepanasan ya? Jangan ada motong-motong sampai nanti kalau misalkan sudah waktunya kamu bicara, itu kenapa tidak ada dijawab gitu loh, ya. Nanti saya jawab, nanti saya jawab. Baik, Iya. silakan. Ya, jadi pertanyaan saya aja nggak dijawab kok. Orang kamu aja pelitat-pelitut, kaidahmu aja nggak ngerti apa-apa. Ya, lalu kalau kita baca di dalam Al-Baqarah, surah 5 ayat 3. Nih ya, Anissa, boleh di-pause dulu? Ini waktuku, aku ketika minta pause itu kebuang berapa detik ke berapa detik itu kecicil terus sebenarnya, kebuang. Jadi kayak kurang berasa gitu, kalau narasi. Nih ya, Al-Maidah ayat 3. Ini kalau dibaca tanpa tanda kurung, ini justru diperbolehkan makan daging berhala. Ya, boleh misalnya diharamkan bagi kamu bangkai daging babi dan hewan yang disembeli bukan atas Allah yang tercekik dan dipukul, yang jatuh dan ditanduk tantar. Ini dari sini, dari ininya. Ya, diharamkan atas kalian dan seterusnya ini, tapi buang waktu. Ini ya, karena bukan dengan Allah dan ini dipukul dan jatuh, dan binatang yang tanduk dan apa yang memakan binatang bukan, kecuali kamu menyembah dan apa yang disembeli atas berhala ini. Ini ya, dari sini. Ini kecuali, jadi diharamkan, atas kan diharamkan. Kecuali berarti di sini udah mulai dihalalkan. Apa? Nih. Apa? Di pause waktunya itu. Iya, siap. Kemana dia? Itu di report itu. Ayo dong, jangan main report dong teman-teman. Please dong. TikToknya maka kata-kata dia narasi itu memang terlalu Bukan menghujat. karena narasi itu orang teman-teman muslim itu kepanasan itu. Itu dari TikTok sendiri loh. Kata-kata dia itu soalnya. Karena ada yang Nah, kalau report dari gitu. TikTok pasti ada pemberitahuan dari saya, Nandar. Itu Makanya langsung- narasi jaga ya. Enggak, kau juga narasimu enggak beres. Oke, Ica, gini aja Bang Sidik, dari tadi kita membahas tentang ketuhanan ya. Ini interupsi ya, karena nggak ada ujungnya loh. Bentar, Dari bentar, tadi ini. nggak, udah dari tadi nggak ada ujungnya loh. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Enggak ada jawaban. Iya. Sama Nggak ada dipastikan jawabannya. juga Gurunda, Jonathan, dulu Lukas 24, 44, 45 itu 46 nggak ada jawabannya. Biar mau botak kepala Kristen mau cari nggak ada. Enggak ada jawaban. Iya, tadi kan cuma pendapat loh. Kan Diminta belum 5 selesai, kitab Taurat Musa. belum selesai waktunya. Kau itu. Lah, dia udah jawab cuma pendapat, Pak. Cuman siapa? pendapat yang diminta di 5 kitab Taurat Musa, mana di situ tertulis Mesias harus mati menderita 3 hari. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada ini, cuman makanya dia nggak mau diskusi sama karena begini dia nggak mau jawab gitu loh, cuman mau menghujat dalil hadis palsu gitu loh. Lukas Gini aja berapa deh, tadi yang kau bilang? Ustaz Iya. Alif gantiin saya ya, soalnya saya tuh berapa? jujur paling berapa kalau tadi? dia Udah, jangan banyak bacot. Aduh, Bukan, ini kebanyakan ngomong ini Islam. Udah nggak ada jawaban kamu. Dari Kalau- tadi saya Lukas berapa tadi? Sidik. Nggak ada jawaban, nggak jawaban. nggak ada jawaban dari tadi tentang nama juga. Lagi kita udah Kunanya jadi dari tadi nggak dijawab loh. Nggak dijawab. Kunanya dari tadi nggak ada yang jawab loh. Karena ini Alah, waktunya juga saya udah kasih betul. data. Masa Iya, dari ketuhanan. awal saya naik Lanjut. sampai terus Gurunda Jonathan naik di nggak ada dan Kan mau framing. Aku sampai Udah, bahasa kalian Ibrani, tenang bahasa dulu. Yunani. Jin Si kalian Jackie itu sendiri dikunci juga nggak dulu. bisa bahasa. Jin Islam. Udah kalian Bukan, kunci aja dulu. si LGBT ini Ayo, lo suka Muhammad Homo. dari belakang. Nah, ini LGBT mulai. ya, dari aku ya lo. Burungnya sendiri. LGBT, Waduh, parah. LGBT-nya amat. LGBT Muhammad lo. marah. Iya. Nyedot burung cucunya sendiri. Aduh, orang ini benar-benar kalau misalkan memang begini diskusinya ya memang aku harus berhentiin karena ini kan menyangkut ini udah Oke. menyerang Dia pribadi, nggak nggak bisa boleh. jawab dari tadi loh. Bergantian Erben, Jackie, ditanya Ada, juga. Jawab apa? Orang kamu tuh lo nggak bahas kaidahmu sama sekali, Endang. Mbak Endang. Lo aku pakai bahasa Mana Ibrani, kaidahmu pakai aja nggak bahasa kamu bantah Yunani, kok. pakai bahasa Kaidahmu Arab. tuh Lalu saya lo telanjangi, menghujat Quranmu itu sini, palsu, menghujat isinya sana. dongeng-dongeng. Lo dari tadi nggak ada loh. Kita Nggak bahas bisa kan ketuhanan kamu yang bantah dibahas kaidamu. LGBT. Minta, Kalau lo Pernyataanmu LGBT, saya bantah. LGBT Ya udah, aja. Kak Ica, bentar saya narasi saya. Udah, diam. Endang kok turun. Iya, Nah, jaga saya narasinya turunin Kiamat ya, juga jaga ini. narasinya. Udah. Jangan narasinya. Ustadz Saya Alif, kasih dalil saya kok. mungkin ada urusan ini nggak dari tadi nggak ada menjawab
Ustadz Alif. Waduh Mungkin gayanya. Kamu hati ya gayanya dari tadi mana jawabanmu? Dari tadi mana? Apalagi ini saya bawa di lakan. Nggak ada Oke, isinya. Kamu sudah menjawab tadi cuma pendapat. Yang saya minta situ tertulis di 5 kitab Taurat Musa mana? Tertulis itu. Bangkit. Saya Pada 3 kemarin hari itu mana? udah jawab Nah, pertanyaanmu bukan itu. bukan Saya jawaban itu. tunjukkan. Apa yang tertulis itu? Tertulis di mana? Yang di Lukas 24 itu tertulis di mana? Di 5 kitab Taurat Musa, kitab Musa dan kitab mana Oke. tertulis? Susah juga Mana? ya, teman yang Mana Mesias? Oke, Yesus oke, ya? Bentar, Mati bentar. 3 hari bangkit. Nah, silakan jawab. Bentar ya. Hmm. Coba sebentar, jangan dijalankan waktunya. Lukas Iya, 24 siap, 44. Kau kayaknya salah baca, Bro. Bisa baca? Lukas Coba 24, besarkan. 44, 45, 46. Oke, coba baca dulu yang baik. Coba dikasih aku di kolom besar itu. baik, siap. Nah, ini Mana? ya. Belum. Kemana? Dia berkata kepada Kena report mereka. lagi ya? Aduh, kena report lihat lagi ini. dia. Lihat. Ya. Lukas 24 ayat 44. Perhatikan ini ya. Dia berkata kepada mereka. Sorry. Bentar, Bang. Iya, nah ini. Lihat ya. Oke. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Di sini tidak dikatakan mati 3 hari. Semua tentang aku, perhatikan ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sekarang saya tunjukkan samamu. Ini namanya, kamu tinggal cari di Google. Ini ada nubuatan-nubuatan mesianik, lihat. Ini semua ada. Mesias akan dilahirkan dari seorang perempuan. Kejadian 3:15. Digenapi. Penggenapannya ada di perjanjian baru. Semua ada, bro. Jadi jangan bilang kita tidak menjawab. Yang ada adalah kamu menolak jawaban. Ini datanya semua ada nih. Ada 44 ini semua. Bro, Mulai dari kitab bro, Mazmur. ini hari yang ketiga, Udah. bro. Bro, ini kitab sabda, bro. Potong-potong adab Loh, Islam nggak beradab. Loh, Nggak Waktu- jawab, bro. Potong-potong. Bukan saya interupsi loh. Di situ katanya nggak ada hari yang ketiga. Terus ini apa ini? Ini pada hari yang ketiga nggak apa-apa dipotong aja dulu. Muhammad. Kenapa kamu kejang-kejang? Ini pada hari yang ketiga Muhammad, ini. Loh, kamu jangan potong-potong waktu orang, nggak ada iya. adabnya Islam Lihat ya. itu. Nggak saya interupsi. Katanya nggak ada yang hari Ingat ketiga tuh gitu loh. Orang konsentrasi Lihat, jawab lihat. kamu Oke, oke. potong-potong. Kalian itu udah ini Lihat, udah lihat mencret ya. dari tadi. Katanya kepada mereka. Teman-teman ini Dengar. waktu kan berjalan. Katanya jadi kepada supaya mereka. paham. Jangan Ada kita tertulis doang yang di demikian. sini. Yang Mesias mendengarkan harus loh. menderita dan Kita bangkit tujuannya dari antara orang mati. sama ini loh. Pada Itu. hari yang ketiga. Nah, pada hari yang ketiga. Oke. Kamu tadi mengatakan nggak ada pada hari yang ketiga. Oke, Aduh. saya kasih contoh. Jangan berbohong. Oke, di dalam kitab apa itu berbicara tentang Yesus mengatakan. Kan katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga bangkit dia. Artinya terbukti Yesus bangkit, tetapi kematian Mesias di sini ada semua. Contoh Yesaya 53 itu berbicara kematian Mesias. Udah. Ayat-ayatnya. Oke, saya mau turun ya. Oke. Udah, gini Ben. Di situ Mesias Yesus. Kau Mesias Yesus. Emang Yunus Mesias Ben? Ben Yunus Mesias. Di situ dikatakan Yesus Ben. Jangan berbohong kamu. Kamu ini ngapain sih? Kamu ini Yesus ngapain ngomong, waktu orang kamu dengarkan ya. potong-potong? Emang waktunya udah jalan. Kiamat Aisyah, kamu ini udah Aisyah. ribuan kali nggak ada jawaban. Katanya kamu cuman pendapat. Nih. Si Erben mau sembunyiin tadi 3 hari padahal nggak ada, padahal tertulis. Keluaran 19 ya udah ada. Kalian ini. Saya tunjukin. Di situ dituliskan Mesias. Kamu juga dari tadi nggak udah. menjawab Tadi waktu nama itu kan Allah masih itu ada. dalam bahasa Waktu itu kan Yunani masih nggak ada. ada. Udah, Theos, kamu kamu tenang nggak bisa aja dulu. menjawab. Oke. Jadi buat apa diskusi sama kamu? Oh, udah langsung kejang-kejang Bentar. kamu. Lo kejong. Kamu ini itu tuh di bawah pada Sebentar, bilang sebentar. si Kipli tuh nipu 47 juta tuh diurus dulu. Udah mulai. Ya kamu. Saya tunjukin Dasar data. kamu Ya, ini. enggak. Ini jadi contoh itu kalian kan ini. Memang Perempuan saling sama ini, kan. perempuan ini kalian jadi Psikologi itu contoh. di Islam. Perempuan suka Nah, perempuan kalian ya. contohkan ya. Jangan tenang dulu. Jangan nangis di pojokan, saya bilang. Udah. Kalian nggak bisa menjawab dari tadi. Wah, Dari sebelum kamu naik, ya udah kalau kamu mau kabur aja Islam. sebelum kamu naik, saya sudah Nggak ada tanya Islam yang berani tentang kalau nama memang Allah dekat itu di akan dalam ini. bahasa Ya Yunani. udah, Dari memang- tadi kamu muter-muter, memang kamu saya tuh sama apa Gurunda Yunatan Nandar Diskusinya sudah yang tanya. benar, Bang. Ya. Apalagi ini. Udah, silakan lanjut Ustadz Alif. Nggak ada ilmunya nah ini.
Dari rumah saya juga kebetulan ada urusan ini. Kalau enggak, tadi udah 25 Desember lo saya bahas, belum turun ke bawah tuh. Saya mau jawab Tentang pagan itu, tentang Dewa Molok. Dulu. Oke. Udah. Dewa. Oh, udah.